Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan waras ya teman-teman. Loh kok doanya kayak gitu? Iya karena makin hari ini kenapa sih? Apa tekanan yang terjadi atau karena permasalahan-permasalahan dalam kehidupan? Kok sampai orang tega melakukan tindakan yang memutilasi pacarnya hanya gara-gara pacarnya menolak hubungan seks? Ya, kali mau orang belum suami istri juga kok. Nah ini apa sih yang mengakibatkan orang sampai tega melakukan tindakan seperti itu, kemudian sampai memutilasi ya. Jadi tidak hanya sekedar dibunuh saja tapi dimutilasi. Nah kita akan membahas secara lengkap, namun sebelumnya kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Karena like, subscribe kamu itu akan memotivasi aku dan tim aku untuk mengulas kasus-kasus yang terjadi, kemudian kita mengambil pendekatan secara psikologi agar ke depan kita bisa mengantisipasi dan juga jadi pembelajaran buat diri kita. Gitu. Oke, ditunggu. Terima kasih. Kita masuk pembahasannya berikut ini. Warga Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap pacarnya yang masih pelajar SMA. Remaja itu inisialnya adalah A, 17 tahun, tega menghabisi nyawa pacarnya dengan cara dimutilasi. Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara mengatakan bahwa pelaku membunuh sang kekasih dengan cara memotong anggota tubuh korban di bantaran sungai Biangloe, Dusun Barua, Desa Barua, Kecamatan Ere Merasa, Minggu 11 September 2022. Nah, jadi kejadian itu ditemukan ada sosok mayat ditemukan, tapi itu udah menjadi potongan-potongan gitu. Dan akhirnya polisi kan penasaran nih, ada apa nih, dicari-cari tahu dan segala macam cara. Akhirnya di tracking mungkin informasi dan lain-lain, ketahuan lah ternyata hal ini si korban ini meninggal karena sebelumnya ada terhubung karena si cowoknya itu sempat chatting atau WhatsApp si ceweknya itu untuk mengajak ketemuan, dan keluarganya juga mengenal sebelumnya dengan yang bersangkutan karena yang bersangkutan itu ternyata memang pacarnya. Di lokasi tersebut pelaku menanyakan kepada korban apakah benar punya pacar, dan dijawab oleh korban ya benar dia sudah punya pacar. Disitulah mulai emosi daripada pelaku. Kemudian setelah itu, pada saat ditanyakan apakah kamu benar punya pacar, dia menyatakan iya dia punya pacar, benar saya punya pacar. Karena disitulah puncak kemarahan si cowok ini. Itu pelaku pengen melakukan hubungan badan dengan korban, namun korban tidak mau dan akhirnya pelaku semakin emosi dan disitulah akhirnya terjadi kejadian tersebut. Ke puncak kemarahan, jadi ngerti nggak guys? Pada saat dia dinyatakan dikhianatin perasaannya si pelaku ya, dia dikhianatin dan si cewek itu jujur iya benar punya pacar. Nah situlah memuncak emosinya. Tapi herannya puncak emosi kemarahannya itu diperkuat lagi pada saat ia menyatakan ingin berhubungan badan ditolak. Ngerti nggak? Jadi itu ada sebuah penolakan yang terjadi sehingga memuncak, begitu marah dari tinggalkan ditambah lagi dengan punya rasa dorongan ingin berhubungan badan, jadi kayak libidonya naik, udah marah libido naik memuncak tambah lagi ditolak. Di situ puncaknya. Puncak terjadi apa? Langsung dicekek. Jadi itulah kemarahan yang menggebu-gebu dari orang tersebut yang dirasakan ya. Dari korban berdasarkan pengakuan pelaku ini mengumpat dengan bahasa daerah dan disitulah dari pelaku ini semakin emosi dan akhirnya terjadilah kejadian itu. Ditambah lagi si korban itu mengumpat dengan bahasa daerah, disitulah makin naik emosinya yang mungkin mengumpat itu merendahkan ya, tidak mau ditolak, ditinggal, direndahkan. Nah disitulah puncak harga dirinya mungkin yang memuncak. Saat diamankan ini kami tidak yakin bahwa pelaku ini adalah yang melakukan karena dari mimik mukanya itu memang kelihatan anak-anak sekali. Jadi guys sampai polisi tuh nggak yakin dengan pelakunya karena ekspresi wajah dan wajahnya itu kekanak-kanakan banget, masih anak-anak kok tega gitu kan.
melakukan tindakan seperti itu. Ini masih usianya kan masih 17 tahun ya, berarti masih dianggap sebagai anak gitu loh. Jadi sampai penyidikan kayaknya nggak mungkin dia gitu loh. Pelaku tuh nggak ya, itu nggak yakin bahwa ini pelakunya. Seperti itu. Tugas, disitulah kami mulai interogasi daripada pelaku si anak-anak, dan kami terapkan peradilan anak, kami juga terapkan undang-undang perlindungan anak. Dan karena masih anak-anak maka harus merunduk daripada undang-undang perlindungan anak. Jadi di sini agak ada undang-undang yang mengatur masalah ini. Tapi yang menjadi perhatian dari kita semuanya adalah kenapa sampai seperti itu terjadi, memuncak kemarahan dan perasaan yang kebencian yang sangat luar biasa. Apa yang memicu hal tersebut terjadi? Ya, kita akan membahas lebih dalam lagi pembahasan berikut ini. Oke, kemudian saya ada kasus kisah lagi, satu lagi ya, kejadian di Jawa Tengah. Itu sebuah kasus di mana korban juga mendapatkan mutilasi. Berikut ini. Ada satu kasus ya di mana hal mutilasi juga terjadi oleh seseorang bernama I, berusia 32 tahun yang melakukan mutilasi kepada seorang perempuan. Perempuan ini sebenarnya adalah kekasihnya karena sampai hamil, soalnya dia memiliki anak dari si laki-laki ini. Nah, ia itu sebelum bertemu dengan si perempuan ini sempat masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Karena ia telah melakukan mencabuli si perempuan ini hingga hamil. Nah, akhirnya di pihak keluarga tidak setuju dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pada saat dilaporkan ke pihak kepolisian, jatuhlah hukuman selama 10 tahun. Dan yang bersangkutan menjalankannya selama 6 tahun. Setelah selesai, ia keluar dan dia bertemu lagi dengan si perempuan ini. Orang tersebut memutilasi yang bersangkutan menjadi 11 bagian. Aksi ini terbongkar setelah potongan tangan korban ditemukan warga. Ia mengaku masih suka dengan K dan mengajak tinggal bersama di kosnya. Namun ketika K membahas soal pekerjaan dengan pelaku, maka terjadilah kronologis ini. Jadi kronologisnya adalah sebagai berikut ya. Setelah keluar dari penjara, dia intinya mengajak untuk berbaik lagi, kemudian mengajak si pacarnya ini atau kesayangannya ini untuk tinggal bareng nih dengan yang bersangkutan ya. Mereka akhirnya pergi ngekos. Nah, pada saat di kos itu pada tanggal 16 Juli itu mereka ngobrol tentang masalah pekerjaan ya. Aku udah punya anak kan, jadi artinya mungkin si istri nanya, ini gimana pekerjaan, kamu kerja apa gitu loh, ini gimana mau nafkahin. Nah, pada saat bicara mengenai pekerjaan di jam 22.00 karena udah malam mungkin ya, akhirnya perdebatan terjadi dan tidak, karena tersangka juga tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Kemudian setelah selesai cekcok hari Minggu ya tanggal 17 Juli jam 00.15, artinya masih dengan tema yang sama, tersangka tuh ngajak korban untuk bicara lagi, ngajak ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol yuk, seperti itu. Nah, pada saat ngajak ngobrol, si korban ini susah tidur karena masih kebayang-bayang kata-kata daripada kasihnya ini ya, atau pacarnya ini ya. Saya nggak tahu daripada mereka udah nikah apa enggak, tapi yang jelas seperti itu. Pokoknya pasangannya inilah. Nah, dia kengiang-ngiang dengan kata-kata si pasangannya ini, nggak bisa tidur. Tiba-tiba dicekek istrinya itu atau pasangannya ini dicekek oleh yang bersangkutan, lagi tidur sampai meninggal dunia. Dan dari hasil otopsinya kepala korban juga dibenturkan dengan benda keras. Jadi artinya setelah dicekek diyakinin lagi, dibenturkan lagi dengan benda keras. Nah, kemudian di hari yang sama setelah meninggal korban itu malam dan dia mungkin berpikir terus bagaimana solusinya, di jam 1 sampai dengan jam 15.00 yang bersangkutan itu menyeret korban ke kamar mandi dan dipotong-potong menjadi 11 bagian. Karena dia segitu emosinya dan bingung mungkin bagaimana cara menyembunyikan, maka yang bersangkutan memotong korban menjadi 11 bagian dan dimasukkan dalam 7 kantong plastik dan dibuang dengan berbagai macam tempat ya. Jadi dibuangnya pisah-pisah, nggak disatukan gitu loh. Awalnya nih guys ya, yang bersangkutan tuh motong itu di bagian lutut dan bagian pangkal paha. Lalu di jam 10 dimasukkan dalam kantong plastik, dibuang tersangka. Jadi gak langsung 11 bagian, 1 pergi buang. Terus besoknya Senin mutilasi dilanjutin. Aduh ya Allah, mutilasi dilanjutkan lagi, memotong kembali tubuh korban. Kemudian organ korban dibuang di klosek kamar mandi.
di klosetnya, organ bagian tubuhnya korban dibuang sebagian di dalam kloset kamar mandi. Dan jam 2 tersangka kemudian menjual gelang emasnya yang tadi dia sudah ambil di toko emas Dalam Bergas dan laku 2,4 juta. Kemudian jam 6 tersangka berjalan kaki membuang lagi potongan bagiannya lagi, tangan dan daging paha dibungkus plastik, dibuang di Sungai Kretek, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Unggaran Timur. Selanjutnya masih lagi nih jam 22 tersangka kembali berjalan kaki membuang tas warna hitam dan itu isinya adalah potongan perut yang dibungkus plastik di Sungai Wonoboyo, Kecamatan Berkas. Kemudian nih guys, udah selesai, kita kirain udah selesai nih karena Senin, Selasa nih Senin udah selesai nih. Selasa dilanjutin lagi pada tanggal 19 Juli 2022 jam 3 tersangka memotong badan atau dada dan kepala korban dimasukkan dalam 2 bungkus plastik. Lalu pukul 5 yang bersangkutan berjalan kaki membuang potongan tubuh korban di sungai sebelah restoran Cimori di Bergas. Kemudian jam 8 hingga jam 10 pelaku membuang pisau di kos dan membuang selimut hingga handphone korban. Tersangka mulai kabur jam 11 naik kereta api ke Tegal menjual perhiasan korban lagi. Nah, itu adalah rangkaiannya kejadian bagaimana seseorang melakukan tindakan tersebut. Nah, kita akan bahas kenapa sampai seseorang melakukan mutilasi dari 2 kasus tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa sih sampai orang tuh melakukan mutilasi? Ada 2 alasan kenapa orang melakukan mutilasi. Pertama, karena dia spontan. Jadi pada saat dia nggak sengaja ngebunuh, tiba-tiba terbunuh, dia bingung karena besar banget kan manusia, gimana cara ngebuangnya, maka dimutilasikan gitu loh. Yang kedua adalah karena rasa dendam atau sakit hati. Karena rasa dendam itu ya udah meninggal pun langsung tetap aja dimutilasi ya, untuk beberapa kasus seperti itu. Jadi yang dirasakan sama orang yang melakukan mutilasi itu adalah agresi, kemarahan yang begitu memuncak. Kamu ingat yang kasus yang pertama tadi kan, udah si cewek itu meninggalkannya, menolak berhubungan dengan dirinya, kemudian mengeluarkan statement kata-kata sebagai puncaknya. Di situ akhirnya mencekik, kemudian melemparkan batu. Kasus yang kedua juga sama. Istri atau pacarnya ini nih itu bertanya tentang kalimat masalah pekerjaan dan mungkin ada statement yang menghina dirinya hingga akhirnya mencekik ya, tengah-tengah malam lagi tidur, abis ngobrol-ngobrol tiba-tiba dicekek dong. Kebayang gak sih kamu tidur sama orang psikopat kayak begitu? Nauzubillah min dzalik deh. Nah, kenapa? Karena tadi dia punya agresi kemarahan yang luar biasa. Nah, kemudian yang mencabut nyawa korban dan amarah yang meletup-letup tersebut itu bisa memstimulasi seseorang untuk gelap mata dan melakukan tindakan pembunuhan yang sadis ya. Berarti ini orang ini punya cikal bakal kemarahan yang sangat luar biasa. Iya, makanya pada saat Anda bertemu dengan orang menjadi pasangan, harus kenalin dulu latar belakang keluarganya. Dia punya kemarahan gak, punya kebencian gak, ada gak persoalan masa kecilnya yang belum tuntas. Nah, kamu harus clear up dulu dengan calon kamu atau misalnya dengan pasangan kamu ya saat ini. Jadi kalau misalnya penting banget sih untuk kamu mengenal pasangan kamu lebih baik. Amarah yang meluap-luap hanya bisa terpuaskan, terselesaikan apabila diikuti tindakan susulan, yaitu memotong tubuh korban dan membuangnya sedemikian rupa. Jadi kalau ada individu nih misalnya punya kemarahan pada saat dia mau melakukan mutilasi, itu baru rilis setelah orang yang jadi puncak kemarahan atau objeknya dia itu dibunuh lalu dimutilasi. Jadi dia baru oke, udah tenang gitu. Ngerti gak sih? Berarti dia memang orang tersebut mengalami gangguan gak? Ya jelas lah, namanya juga udah ngebunuh, namanya juga udah mutilasi, pastilah gangguan jiwa lah. Gak usah dipakai alat tes juga udah jelas lah kayak begini gitu loh. Nah, untuk teman-teman, asumsi orang yang mengalami gangguan mental sebagai solusi untuk tidak mendapatkan hukuman sebaiknya dibuang jauh-jauh sih. Kenapa? Karena kalau dinyatakan dia mengalami gangguan mental, katakanlah psikopat atau misalnya berbagai macam lah latar belakang orang tersebut, itu tidak bisa dapat hukuman, masuk penjara. Makanya kalau memang kita ngelihatnya kasusnya ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal, ya dia harus dimasukin ke penjara dan kita tidak bisa menganalisa ini ada gangguan jiwa nih. Nah, itu seringkali dipelintirkan untuk kasus-kasus tertentu, orang yang punya agresivitas begitu tinggi dan kemarahan yang begitu memuncak sehingga tidak bisa membendung kemarahannya terhadap kasus-kasus, berbagai macam kasus yang terjadi, akhirnya menggunakan teknik atau statement tersebut sebagai dinyatakan dengan orang yang mengalami gangguan mental. Ya, itu sebaiknya buang jauh-jauh.
Asumsi bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk lolos dari pidana. Padahal siapapun yang menjadi korban tentu akan menuntut pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum pidana. Kalau penyebabnya orang tersebut sampai bisa punya kemarahan, agresivitas yang begitu luar biasa tinggi dan tidak punya memiliki empati, saya khawatir pada saat masa kecilnya orang tersebut mengalami sebuah kondisi dia merupakan korban dari kekerasan. Nah, cikal bakal dari korban kekerasan ini menyulut orang tersebut pada saat puncak emosinya bisa bertindak brutal, agresif dan bisa melukai orang lain tanpa rasa bersalah. Nah, itu yang terjadi oleh orang-orang yang emosinya tidak stabil atau mengalami masalah-masalah masa kecil yang luar biasa ya gitu. Sayangnya sebagian orang menganggap bahwa persoalan masalah kesehatan mental bukan sesuatu hal yang penting. Jadi artinya pas lagi anak kecil yang punya masalah, ketakutan, kemarahan, kekesalan dengan lingkungan atau mendapatkan penindasan atau dirinya merupakan korban dari kekerasan itu sendiri, itu tidak ditolong, tidak ditangani dengan tepat dan baik, dan itu mengakibatkan dirinya minim untuk empati atau perasaan bisa merasakan oleh orang lain. Nah, itu tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang serius oleh orang tua atau lingkungan. Nah, ini akhirnya mengakibatkan orang tersebut tumbuh menjadi individu yang kepribadiannya tadi ya tidak memiliki empati, bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan agresif seperti itu. Kenapa sampai seperti itu? Karena banyak orang bahwa yang perlu diperhatikan adalah masalah luka fisik ya, tapi luka batin tidak pernah diselesaikan. Nah, ini akan menjadi perhatian tersendiri atau khusus. Jadi dari kasus ini tentang masalah kejadian ini orang melakukan mutilasi, itu penting banget untuk mereka mendapatkan treatment secara psikologis, kemudian juga mendapatkan treatment untuk mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater, kemudian mendapatkan penanganan untuk support system yang baik untuk bisa kembali beraktivitas dengan lebih baik. Tapi apapun itu sebaiknya mendapatkan hukuman yang setimpal dulu gitu kan, agar korban tuh rasa adil dari hukum ya, dengan orang tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, ini sebagai solusinya. Tapi kalau misalnya dia benar-benar nanti masuk penjara, harus mendapatkan treatment seperti itu, karena khawatir juga sih kalau sampai dia keluar dia akan melakukan tindakan lebih sadis lagi, dan bahkan juga saya nggak kebayang ya di penjara juga dia mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu loh. Takut juga tuh pasti teman-teman yang di penjara ya. Nah, ini sih saran buat para orang tua ya, buat para orang tua untuk lebih aware, lebih memperhatikan masalah kecerdasan emosi anak. Kemudian juga harus memperhatikan bagaimana cara menghilangkan perasaan-perasaan yang dirasakan oleh anak. Kemudian lebih banyak mendengarkan anak sebagai langkah pencegahan di awal. Kemudian sering-sering memeluk anak itu sebagai solusi yang tepat. Nah, kalau misalnya kamu udah terlanjur memiliki emosi yang tidak stabil, solusinya apa? Kamu harus segera langsung ke psikolog ya. Bisa follow ke Popi Psikolog. Di situ ada psikolog-psikolog yang akan standby untuk membantu kamu 24 jam. Kamu bisa klik dan memilih psikolog-psikolog mana. Karena kalau kamu punya emosi yang kamu tahan, tidak kamu keluarkan, itu bahaya banget. Jadi sebaiknya luka batin yang kamu rasakan bisa dicarikan solusinya dengan tepat. Oke? Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mengambil hikmahnya dan tidak terjadi lagi ke depan. Kita doakan ya, jangan sampai ada kejadian lagi seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu memiliki masalah secara emosi, please langsung akses ke Popi Psikolog. Oke? Jangan lupa, karena kamu tidak sendiri dan kamu pantas untuk hidup lebih baik. Oke? Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.